pasang surut, Siharsitorus tidak mengibarkan bendera putih dalam membangun tim. Dirinya tetap memberikan dukungan penuh demi bisa membawa kejayaan. Dukungan ini bisa terus dilakukan jika melihat harta kekayaan dari sang pemilik. Sebagai informasi, Siharsitorus merupakan sosok pengusaha sukses dengan kekayaan besar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke guys, hari ini selepas saya mereaksi terkait dengan klub Como 1907 yang dipimpin ataupun pemiliknya adalah warga negara Indonesia ya, yang mana klub itu bermulanya daripada ingin bangkrut, kemudian di kasta yang paling rendah, di Serie D, kemudian pergi C, pergi B dan juga akhirnya ke A. Dan rupa-rupanya selain daripada klub Como 1907 ini, pemiliknya Bapak Budi Hartono bersaudara, ada lagi klub-klub lain yang di luar negeri yang pemiliknya juga orang Indonesia. Ini yang saya mau tahu dan ini yang saya ingin reaksi kepada video pada hari ini. Jadi, bangkitkan klub kasta terendah paling gajek dibantu orang terkaya di Indonesia. Itu antara klub-klub yang lain selain daripada Como 1907 itu ada lagi klub lain guys. Klub apakah itu dan siapakah pemiliknya? Yuk kita semak dalam video pada kali ini daripada puncak klasmen. Kontribusi Indonesia dalam membangun sepak bola Eropa disalurkan melalui pengusaha tajir tanah air, FC Vidender, Como 1907 hingga Como 1907 FC Vidender Oxford United. Ini guys. Kita Oxford United tengok dulu. Mengalami kemajuan pesat. Perjalanan ketiga klub ini juga tak mudah karena sempat dilanda berbagai masalah besar. Mulai dari kesulitan finansial sampai dengan performa yang tidak konsisten. Namun dengan sentuhan dingin para Taipan Indonesia, klub itu berkas mampu sentuhan meraih dingin prestasi para Taipan Indonesia. Kehebatan pengusaha Taipan, Indonesia kejap guys. Taipan itu apa? Nanti kalian komentar di ruang kolom di bawah. Kalau kita baca tadi berkas sentuhan dingin para Taipan. Taipan tuh apa guys? Taipan Indonesia tuh. Oke, nanti komentar di bawah. Membanggakan. Maksudnya, bagaimanakah kehebatan pengusaha Indonesia membangun sepak bola Eropa? Itu yang kita ingin tahu. Bagaimana kehebatan pengusaha Indonesia? FC Vidender. FC Vidender menjalani era baru sejak diakuisisi oleh pemilik asal Indonesia Februari 2018. Klub yang saat itu masih berada di kasta ketiga ini diakuisisi oleh mantan exco PSSI yakni Siharsitorus. Namun, Siharsitorus tak memberikan pernyataan secara spesifik tentang nilai yang dikeluarkan untuk membeli klub tersebut. Dirinya hanya menjelaskan alasan membeli FC Vidender. Pengusaha asal Indonesia ini menyebut kalau langkah ini untuk memajukan sepak bola tanah air. Sang pemilik terbuka untuk mengirim talenta Garuda untuk bermain di klubnya. Pertama, saya melihat suatu rangkaian proses lengkap. Saya ingin memiliki pembinaan usia muda yang baik. Kedua, tim ini memiliki kebijakan imigrasi yang kondusif, sehingga para pemain Indonesia bisa datang ke sini. Ketiga, Belgia merupakan negara sepak bola ini Eropa, di Belgia ya? kata Sitorus. Ambisinya untuk memajukan sepak bola Indonesia dibuktikan dengan dikirimnya tiga pemain asal Sumatera Utara, mulai dari Arvin Anansomba, Dede Aryansyah, dan Hagi Abdillah. Hagi Abdillah mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan yang langka ini. Saya senang dan tidak menyangka saya akan jadikan ini sebagai batu loncatan, ucapnya. Selain itu, FC Vidender juga mengalami peningkatan signifikan sejak dimiliki oleh Siharsitorus. Pasukan Biru Hitam berhasil promosi ke kasta kedua pada musim 2021-2022. Saat itu, Oke guys, sebenarnya inilah kebagusannya ya. Kalau ada pemilik ini asalnya daripada Indonesia, jadi dia boleh bawa pemain-pemain muda
Indonesia untuk bermain di klub yang dimilikinya itu. Jadi ini satu peluang untuk pemain-pemain muda juga memberi yang terbaik, mengeluarkan segala bakat, potensi dan talenta mereka bersama dengan klub itu. Jadi baguslah kalau ada lagi ramai pemilik dari Indonesia itu memiliki klub-klub yang ada di Eropa. Oke, guys, kita mereka teruskan. Mereka berhasil promosi setelah memenangkan 5 laga di babak playoff. Sayang, setelah itu kiprah FC Vidender di kasta kedua mengalami naik turun performa. Bahkan mereka hampir kembali terdegradasi ke kasta ketiga Liga Belgia. Untungnya, skuad biru hitam mampu meraih 6 kemenangan di babak playoff degradasi. Meski mengalami performa pasang surut, Sihar Sitorus tidak mengibarkan bendera putih dalam membangun tim. Dirinya tetap memberikan dukungan penuh demi bisa membawa kejayaan. Dukungan ini bisa terus dilakukan jika melihat harta kekayaan dari sang pemilik. Sebagai informasi, Sihar Sitorus merupakan sosok pengusaha sukses dengan kekayaan besar. Selain itu, Sitorus juga merupakan salah satu anggota Dewan DPR RI Dapil Sumatera Utara. Di tahun 2023, kekayaan Sitorus bahkan mencapai 657 miliar rupiah. Dengan nilai tersebut, dia sempat tercatat sebagai anggota DPR RI terkaya. Tidak heran FC Vidender bakal mengalami kesuksesan dalam waktu dekat. Untuk mewujudkan ambisinya, Sihar juga menunjuk salah satu orang Indonesia untuk mengelola klub. Saat Belinda Siahaan ditunjuk sebagai CEO klub. Wanita 36 tahun ini ditunjuk melihat sepak terjangnya yang luar biasa. Belinda diketahui sempat tercatat sebagai anggota Komite Kompetisi Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dengan pengalaman tersebut, Belinda diharapkan bisa membawa dampak yang signifikan bagi klub. Hebatnya, langkah-langkah yang dilakukan sang pemilik membuahkan hasil manis. Di musim ini, FC Vidender mencatatkan prestasi dengan promosi ke kasta tertinggi. Skuad asuhan Timmy Simons ini mengakhiri musim dengan bertengger di posisi runner-up. Usai promosi, klub asal Belgia ini memiliki rencana besar untuk musim depan. Mereka diketahui sedang mengincar Marcelino Ferdinand yang sebelumnya bermain untuk KM Skadense. Peluang FC Vidender untuk mengamankan jasanya terbilang sangat terbuka. Pasalnya, kontrak Marcelino akan berakhir pada bulan Juli dan tidak akan diperpanjang. Jujur belum ada pembahasan tentang ini, tapi sudah ada beberapa klub yang tertarik. Juli ya? Nantinya, klub yang ingin merekrut Marcelino harus presentasi dahulu. Setelah itu baru kami akan memutuskan sama-sama, kata pemain Persebaya Surabaya ini. Como 1907. Ini Como 1907 nih. Bapak pengusaha Indonesia terus melebarkan sayapnya berinvestasi di sepak bola Eropa. Como 1907 berhasil diakuisisi oleh Hartono Bersaudara lewat perusahaannya Sen Entertainment. Sebelumnya Como dimiliki oleh perusahaan Akosua Puni Essien. Di masa kepemilikan istri Michael Essien itu mengalami kesulitan finansial yang mencekik. Pasukan Biru Putih dilaporkan memiliki hutang sebesar 2 juta euro atau 34 miliar rupiah. Akosua bahkan tak bisa melunasi hutang 90.000 euro untuk biaya sewa Orsegino Sport Center. Como juga tidak bisa membayar gaji pemain hingga jajaran staf pelatih. Dengan modal keberanian, Hartono membeli skuad Lariani di masa-masa yang sangat sulit. Kebangkrutan hingga disanksi federasi terus-menerus dirasakan oleh Como akibat dari tidak bisa membayar seluruh tagihan klub. Lariani dinyatakan bangkrut oleh FIGC. Pasukan Biru Putih tidak memiliki pemain yang akan didaftarkan ke Serie C. Hal ini mengakibatkan FIGC kembali memberikan sanksi degradasi ke Serie D untuk Como. Hadirnya grup Jarum memulai perjuangan Lariani dari nol. Jarum membeli skuad Bianco Blue melalui Sen Entertainment dengan harga murah yaitu 5 miliar rupiah. Grup Jarum menerapkan sejumlah strategi dalam mengelola dan membesarkan Como 1907. Mereka serius dengan pengelolaan klub, yakni memisahkan urusan sepak bola dengan bisnis. Dennis Wise, legenda Chelsea, ditunjuk untuk mengembangkan sepak bola Como. Lariani juga membangun akademi sepak bola untuk melakukan pembinaan pemain junior. Hal ini tapi ini yang paling cepat kan guys, Como ini paling cepat dia punya kejayaan tuh dalam masa 5 tahun. Sama dengan Sinteyong membina timnas Indonesia itu 5 tahun juga nampak sudah dia punya perkembangan. Dan begitu juga Como nih 5 tahun dari 2019 sampai sekarang 2024 daripada Serie D sampailah kepada Serie A itu.
Jadi satu perkembangan yang begitu cepat sekali ya. Dan kalau bermulanya dengan 5 juta dia beli tadi itu kelab. Tapi sebenarnya 1 juta harga pasaran kelab itu paling rendah. Tetapi kini 2024 harga kelab ini menjangkau 40 juta miliar ya. Itu dolar. Jadi kalau rupiahnya berapa guys? Kalian kira sendiri ya. Ini berguna untuk jangka panjang dan menciptakan pemain hebat di masa depan. Laryani berharap para pemain bisa menguntungkan untuk klub dan menjualnya dengan harga tinggi. Grup Jarum langsung menyusun rencana besar membawa Como 1907 semakin berprestasi. Laryani memiliki beberapa strategi cerdas agar keadaan finansial mereka tetap stabil. Cara yang pertama adalah dengan menggait legenda Arsenal Thierry Henry. Pria asal Prancis itu didatangkan untuk menjadi pemilik saham Como. Dengan senang hati saya mengumumkan akan bergabung dengan Como 1907 sebagai pemegang saham. Saya sudah lama menunggu terlibat dalam proyek seperti Como, ucap Ongri. Selain itu, Laryani sebelumnya telah menggait Cesc Fabregas yang menjadi asisten pelatih di Como. Laryani juga berencana memasok bisnis lokal sebagai investasi. Manajemen Como memiliki rencana menginvestasikan keuntungan di sektor lain, mulai dari bidang kesehatan sampai dengan masalah kebugaran pemain. The Athletic mengabarkan Hartono bersaudara telah sukses berinvestasi di Italia dibanding Erick Thohir. Hartono bukan orang Indonesia pertama yang berinvestasi di Italia. Lebih dari 1 dekade silam, Erick Thohir membeli Inter Milan dan menjualnya di tahun 2016. Adil Bapak jika Erick Hartono Thohir juga bekerja pernah di level ya berbeda, tulis The Athletic. Kegemilangan Hartono bersaudara dalam mengatur Como akhirnya membuahkan hasil. Como sendiri berhasil promosi ke Serie A musim depan setelah menunggu selama 21 tahun. Ini kejayaannya guys. Koblu harus memecat pelatihnya selama karena 20 tahun tuh. Bersama Cesc Fabregas, Como akhirnya mendapatkan hasil pergi yang Serie A lumayan juga. baik. Tren positif yang dibawa oleh Fabregas akhirnya dilanjutkan oleh Ocean Roberts. Pelatih asal Wales itu berhasil membawa Como finish di posisi kedua di Serie B musim ini. Bahkan Como tertarik untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Laryani dikabarkan mengincar dua gelar penting skuad Garuda Muda seperti Tom Haye dan Jay Itzes. Oxford United. Oke, ini Oxford United. Ini lagi. Hari itu kemudian Bapak Erick Thohir juga yang dimiliki oleh orang Indonesia. Erick Thohir dan Anindya Bakri mengakuisisi saham sebesar 51% pada 2022. Sebenarnya kolaborasi keduanya sudah terjalin sejak tahun 2018 lalu. Erick Thohir dan Oxford sendiri sering menjalin kerja di bidang industri dan media. Langkah ini dilakukan Anindya dan Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia. Mereka berharap fasilitas yang ada di skuad Dias bisa dimanfaatkan oleh pemain sepak bola tanah air. Semoga nantinya fasilitas di Oxford United bisa dimanfaatkan. Paling tidak untuk training ground di nasional Indonesia, ujar Anindya. Walau begitu, perjalanan keduanya untuk membangun skuad The Yellow tidak begitu mulus. Di musim lalu, Oxford menjalani musim buruk dan hampir terdegradasi ke kasta keempat. Untungnya hal itu tidak terjadi setelah Oxford berhasil finish di peringkat 19. Oxford ini Amerika Serikat bahkan dianggap sebagai kambing hitam atas kegagalannya ataupun England kah? Titik balik kebangkitan Oxford mulai terlihat sejak diasuh oleh pelatih Des Buckingham. Manajer asal Inggris itu berhasil membawa Dias tampil konsisten di musim ini. Bahkan sang pelatih berpeluang besar membawa Oxford naik kasta. Skuad The Boys saat ini berhasil mencapai partai final playoff promosi dan akan berhadapan dengan Bolton Wanderers. Seandainya menang, perjuangan Erick Thohir dan Anindya Bakri akan membuahkan hasil. Sebab mereka akan berkompetisi di Championship pada musim depan. Dengan pencapaian besar ini, apakah para pemain Indonesia mampu melebarkan sayapnya di Eropa dengan bantuan pengusaha tanah air? Oke guys, ketiga-tiga orang Indonesia ataupun mantan ex-Kopi PSSI juga ada, yaitu siapa? Sihar. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga ini, mereka memang minat pada sepak bola dan mereka orang yang pembisnis ya, dan memiliki saham itu mereka rasa itu mungkin satu peluang untuk mereka mengembangkan lagi bisnis mereka. Walaupun sepak bola dengan bisnis ini memang lain ya, lain dia punya bidang, tetapi seorang pengusaha itu dia juga menargetkan sesuatu yang perlu untuk dia punya financial
itu untuk membayar gaji, kemudian untuk mengumpul sebanyak mana keuangan kelab dan nilai potensi market di pasaran nanti akan bertambah-tambah lagi. Itu terbukti di kelab Kamo itu. Dia bermula dengan 1 juta nilai pasar Kamo 1907 itu, tapi selepas 5 tahun nilainya begitu berkali-kali ganda kepada 40 juta dolar. Dan ini sangat menguntungkannya kalau dijual ke pasaran kelab itu. Sudah tentu keuntungan itu berlipat-lipat kali ganda lagi. Begitu juga di Oxford tuh, Bapak Erick Thohir masih lagi, rupanya dia ini selain daripada Inter Milan ya, Inter Milan tu rasanya dalam 5 tahun juga Bapak Erick memegang saham yang paling tertinggi di sana dan dia menjadi pemilik kepada Inter Milan itu. Dan selepas tu pada 2016 Bapak Erick Thohir menjual semua sahamnya di kelab Inter Milan. Dan di Oxford ini pula saya kurang pasti masih lagi kah Bapak Erick Thohir di sini atau tidak. Tapi yang pentingnya seorang pemilik kelab-kelab ini sudah pasti dia adalah pencinta sepak bola. Jadi saya yakin Bapak Erick Thohir sangat mencintai sepak bola dan dia sanggup lakukan apa saja untuk sepak bola. Sebab itu sekarang ini Timnas Indonesia di bawah kendalian Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, dia telah melakukan beberapa transformasi ya, terutamanya dengan pengambilan pemain-pemain keturunan yang begitu cepat prosesnya. Kalau dulu prosesnya itu lambat ya, dokumentasinya perlu itu, perlu ini. Tetapi sekarang di bawah Bapak Erick Thohir hanya beberapa bulan saja pengambilan sumpah WNI itu dapat berjalan dengan cepat, dengan mulus dan dengan selancar-lancarnya. Itu yang harus kita apresiasi juga. Dan ini yang perlu. Saya ingat sebelum ini hanya Bapak Erick Thohir ya yang menjadi pemilik kelab di Inter Milan di luar negeri lah, maksudnya di Eropa. Rupa-rupanya ada lagi guys yang ini, Bapak Budi Hartono bersaudara dan juga Sihar Sitoris itu. Jadi pemain-pemain yang ada di Indonesia, contohlah pemain lokal, ini sebenarnya berpeluang ya bermain di klub-klub di Eropa. Contohnya pergi Como ataupun pergi di Liga Belgia tadi. Itu Marcelino Ferdinand berpeluang lah sebab dia sekarang memang bermain di situ juga di klub Sihar Sitorus itu. Jadi mudah-mudahan semua pengusaha-pengusaha yang berasal daripada Indonesia ini akan terus memajukan sepak bola dan dia punya natijah, dia punya dampak itu pemain-pemain lokal itu bisa dipanggil dan bermain dengan klub yang mereka miliki. Itu yang paling positifnya kalau kita fikirkan. Sebenarnya kepemilikan mereka itu membawa dampak yang besar kepada pemain-pemain muda yang bertalenta di Indonesia. Sebab senang untuk mereka dibawa bermain kalau seandainya permainan mereka itu sangat bagus. Contohnya Marcelino Ferdinand, dia bisa bermain di klub Sihar Sitorus itu. Oke guys, mungkin di dalam pengetahuan saya ini setakat ini ada 3 ini. Mungkin kalian ada lagi mengetahui pengusaha-pengusaha Indonesia yang memiliki klub-klub di luar negeri itu. Kalian komentar ya di ruang kolom di bawah. Selain daripada yang 3 itu tadi, selain daripada Bapak Erick Thohir, Budi Hartono bersaudara dan juga Sihar Sitorus, mungkin ada lagi lain yang memiliki klub di luar negeri. Oke, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga guys untuk dukung channel Askalani Studios jika kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi terkait dengan video-video yang saya paparkan. Bolehlah subscribe, like, share dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, berikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.